yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita barusan sama-sama melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan rangkaian ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bermunajat ke hadirat Allah. Kita bermohon kepada Allah, Allahumma ja'alna syakura. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang senantiasa bersyukur. Waj'alna sabura, dan jadikanlah kami sebagai hamba yang senantiasa bersabar. Sabar dan syukur adalah kunci kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syukur itu paling mudah sekali lafalkan. Menurut Imam Hasan Al-Basri, lafal alhamdulillah. Ibrahim bin Adham ditanya oleh masyarakat, wahai Ibrahim bin Adham, kenapa doa kami ini belum terkabul? Padahal kami selalu minta. Bahkan kalau nak dikata ke malam minta. Tahu Pak Malam, keseringan minta kan, tapi belum ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Ibrahim bin Adham, salah satu penyebab doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akaltum bi ni'matillah wa lam tashkuru bi. Kamu senantiasa makan nikmat Allah, menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan, minuman dan lain sebagainya. Walam tashkuru bi, tetapi kamu tidak bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Ibu, bapak, saudara Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba yang senantiasa bertasyakkur dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita bermunajat, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah senantiasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengikut hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, izin untuk menyampaikan materi singkat, tidak terlalu ramai, mengingat tubuh punya aktivitas masing-masing di siang hari ya. Ada yang pegawai kantor, ada yang pegawai kebun, ada yang bermacam-macam. Jadi tubuh menyesuaikan dengan waktunya. Kalau nak dikupas gale-gale tidak selesai kalau ya. Panjang ya. Jadi supaya berjalan gale dunia wal akhirah tadi terpakai. Kehidupan dunia itu pakai, akhirat itu terpakai. Sebelum melaksanakan kehidupan dunia, pada pagi tubuh disiram terus yang siram rohani. Ya. Jangan nyiram baik lahir, tapi gersam rohani. Nah, ini adalah apa yang dilakukan oleh pengurus, adalah kepentingan dunia dan akhirat. Bapak Ibu saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini aku ingin menyampaikan sebuah ayat yang selalu tubuh baca, yang selalu tubuh dengar. Ayat tersebut berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bersegeralah kamu, cepat-cepat, jangan ditunda-tunda. Kaki baik yang menjadikan tubuh menunda-nunda, kaki baiklah merasa apa? Merasa awak lagi muda, awak lagi kuat, lagi muda, belum nak mati. Apa mati tubuh yang natural? Apa tubuh yang mati ngatur ya dan mereka berbuat masalah baik, berbuat dosa baik, dua hari nak mati baik bertobat, gitu kan? Nah ini adalah sebagai persiapan, karena mati adalah rahasia. Tiada seorang pun yang tahu, tubuh yang hadir tidak tahu kapan mati. Apa besok, apa lusa, apa setahun lagi. Wallahu a'lam. Tidak tahu. Oleh karena itulah perlunya persiapan. Apabila tubuh sudah ada persiapan, Bapak Ibu saudara-saudari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya tubuh nak berjalan. Ibaratnya tubuh nak berjalan, janji dengan kawan jam 10 berangkat. Berjanji jam 10 berangkat. Sebelum jam 10, Bu, kita lah bersiap. Pakaianlah rapi. Mungkin tas tadi lah bisi duit, dompet tadi lah bisi duit. Pokoknya kalau nak menginap barangkali pakaian tadi lade, sepat bajuan tak bersiap. Nunggu panggilan baik. Ketika menunjuk langsung tim di mobil ada. Tunggu langsung keluar rumah. Kenapa? Tidak berangkat. Kenapa? Tubuh sudah ada persiapan. Ketika dipanggil langsung berangkat. Tapi ketika belum ada persiapan, uang lalu tubuh pai nak bengea. Mana? Masih nak cari-cari. Mana kopi aku tadi? Mana sepatu tadi? Akhirnya apa ya? Tinggal uang. Itu Bapak Ibu saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah rahasia, perlunya persiapan. Ketika tubuh sudah siap, kapanpun ajal menjemput, tubuh sudah ada bekal. Itu. Jadi kapanpun ajal datang, tubuh sudah siap. Nak besok, nak lusa, nak setahun lagi. Kenapa? Tubuh sudah ada persiapan. Nah, salah satu di antara Bapak Ibu saudara rahmat Allah yang diajarkan oleh pengurus mushola ini adalah satu persiapan. Persiapan apa? Untuk ketika tubuh datang jemputan. Apabila datang jemputan, maka tubuh sudah siap dan tubuh senang hati. Makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kembali kepada Allah dalam keadaan senang. Senangnya mana? Karena apa? Senangnya sudah membawa bekal tadi. Tubuh jalan-jalan baik Ibu, bawa anak ke sekolah, depresi, nggak ada ke Palembang, kemana baik? Tidak mau suwe-suwe, lapo. Jika persiapan Ibu berangkat besok kalau malah mereka lang rebus telur ya Gus, lang buat bonggol, buat bolu, aku tahu ya persiapan besok berangkat. Dan itulah masuk tas kali ketika jam 7 berangkat ke sekolah sama-sama. Nah itulah ilmu agama dan salah satu persiapan tubuh untuk menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari rahmat Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah.
Ngapa tubuh nak minta ampun Pak Bu? Karena itu bukan ada salah, ada salah, dosa, melakukan maksiat. Ketika tubuh melakukan maksiat, dosa yang tubuh dapat. Gitu kan? Sekecil apapun yang tubuh lakukan, sekecil apapun yang tubuh lakukan, tubuh akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan yang tubuh lakukan akan mendapatkan kebaikan walaupun itu sekecil zarrah. Dan sebaliknya ketika tubuh melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang salah, walaupun sekecil debu zarrah atom, maka pun kita akan tetap mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari hasil perbuatan maksiat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jadi hal kami baru sebagaimana tadi ocehan kami Tegal tadi, sungkan dak gala kurang bagawe menoi kami karena tidak tertuju pahala. Kalau nengok subuh dan mereka apa boleh pahala nggak berdok datang dari. Kalau orang mau sholat nggak berdok pahala. Ketika melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan sholat salah, makruh ada dosa, misalnya bubar dulu. Asal berhenti gele buat maksiat, ada penuh salah, penuh malah kadang-kadang tertuju. Mereka oleh karena itu dosa tidak tertuju, pahala tidak tertuju. Cuma untuk merasa gimana? Apa yang dikatakan Allah, berbuat baik dapat pahala, berbuat maksiat berbuat dosa dapat dosa. Sekala Bapak Ibu saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, tubuh senantiasa bermohon kepada Allah ya, minta hidayah agar selalu senantiasa untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang melakukan hadir di perbuatan baik, ya, dia akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semalam atau beberapa hari yang lalu diumumkan pengurus masjid mushola tubuh diadakan program, diadakan pengajian seperti subuh yang dilaksanakan ya. Mulai tertancap saat itu aku nak datang, aku nak hadir, mendapatkan nilai sudah. Itu dalam ajaran agama. Latih catat pahala. Ketika kita mencampakkan niat yang baik, sudah mendapatkan pahala. Ayah pun nak pergi. Asru amsalihah. Ketika kamu hadir di acara itu, seperti bapak-bapak saat mereka hadir, ya, niat atau pasang kemarin semalam dan sekarang hadir, asyru amsalihah 10 kali lipat ini oleh Allah kebaikan. Dah hadir besiko yang datang kita sebut untuk kebaikan kita banyak. Salat subuh tadi ditangani bersama boleh, kebaikan di silaturahminya, kebaikan di baca Al-Quran. Jadi dalam lipat-lipat di sini. Nah, inilah majelis ilmu, kata Rasulullah SAW, Allah menurunkan rahmat. Jadi mulai pagi tubuhlah mendapatkan rahmat Allah. Pagilah mendapatkan rahmat Allah. Timbul kasih sayang, rasa bahagia, rasa senang. Apalagi maaf Pak ya, Bu, sedang melaksanakan sholat subuh, tubuh lah terbiasa mandi sebelum subuh dah, misalnya maaf. Ada rasa. Sedang mandi itu, sabtu dingin lemah aja. Ibadah tubuh nak mandi ninggarai. Ya, ninggarai tahu ninggarai. Jam 10 bayi mandi pagi. Rasa kering lah.
Tapi kalau subuh-subuh dekat lah mandi, sebelum berangkat subuh lah mandi, jam 4 tadi lah mandi, segar, segar. Dan menurut ahli kesehatan, tubuh pun akan mendapatkan kesehatan. Paling tidak sekali apa ya? Kecerahan, batin itu cerah, bercahaya. Natap masa depan, nak berangkat ke musola, bukan main langkai, mantap dan ada. Daripada tubuh masih merekod, merekod. Bapak Ibu saudara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyediakan surga itu seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, termasuk orang bertobat adalah kategori dari takwa. Nah, Bapak Ibu saudara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maaf beribu-ribu maaf. Ya. Dasar dak tubuh koreksi wae. Kalau tak dikoreksi, penuh oleh celah wae. Penuh dengan aib. Ibaratnya nak kata salah, banyak salah dosa awal ada dosa dari mata, dosa dari telinga, dosa dari mulut ikan dari pagi sampai petang merepet, ada kaki, tangan, perasaan itu punya tubuh dewe. Belum lagi tubuh meruru gawewan, ada meruru gawewan, menurut tubuhan urusan meruru gawewan. Pagi-pagi mulai nyeludi gawewan. Nah, Bapak Ibu saudara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu dalam kehidupan kita paling tidak sekali menurut para ulama senantiasa lafalkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Istighfar itu adalah untuk permohonan ampun. Mudah-mudahan kekeliruan yang kecil, kekeliruan yang tak sengaja pacak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi tidak numpuk, tidak numpuk. Ya. Lafazkan istighfar. Nah, pada kesempatan ini istighfar itu Bapak Ibu saudara-saudari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala perintah wastaghfirillah. Beristighfarlah kamu kepada Allah, bermohon ampunlah kamu kepada Allah. Artinya apa? Perintah, disuruh. Karena itu bukan tak lepas dari salah dan dosa. Jangan di luar kegiatan agama, dalam kegiatan agama pun lagi baca berbuat dosa dalam masjid, dalam di mushola, di majelis ilmu pengajian ada siang mau baca pakar, itu dalam masjid ngomong ada misalnya, aman di pasar kan kalau dosa di pasar ada, asal galak tuh melakukan dosa. Nah, Bapak Ibu saudara yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, pertama macam-macam istighfar. Ya. Pertama istighfar itu namanya istighfar pendek. Apa dia bunyinya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Habis batas itu lah. Itu namanya istighfar pendek. Ada tak lagi yang pendek? Ada astaga gitu. Nah, Bapak Ibu saudara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tunggu lafalkan dalam kehidupan. Baca. Maaf ketika tunggu di dalam mobil, ketika tunggu duduk santai dalam rumah, banyak lafalkan. Karena bacanya tidak harus nak kuat. Karena bacanya tidak harus nak pakai kopiahnya. Dan tidak pakai bukenanya. Enggak.
Tidak ada nak pakai kiblatnya, nak ngadap kiblatnya. Yang penting jangan di tempat yang dilarang. Dalam WC, kenapa ya dilafaz Allah? Jadi mentang-mentang pengajian dekat dalam kamar mandi WC nak baca istighfar, ngomong, sambil wudhu, ngomong. Astagfirullahaladzim, sambil buang air besar istighfar. Istighfar pendek, ya. Astagfirullahaladzim. Ada lagi istighfar itu namanya istighfar penghapus dosa. Bunyinya Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atubu biasa ya. Itu biasa makan sarai-sarai. Makanan sarai cuma ada cuma nak dibiasa ke aman tak biasa masih tak maju tu lah. Tubuh makan itu Pak mengucap Alhamdulillah. Kenapa lah terbiasa. Ketika nak minum, ketika nak makan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa lah terbiasa. Aman tak terbiasa baca Bismillah dah langsung ngobok minum, langsung keluar makan. Tapi ketika tubuh baca ingat dan tubuh selalu tubuh biasa dalam kehidupan tubuh, sehingga nak makan baca Bismillah, aman sedihnya baca Alhamdulillah. Kenapa terbiasa? Bukannya nak makan nasi yang sedang makan kermo, sedang makan rambutan sejak hujan. Alhamdulillah. Atau terbiasa. Dari berjalan sampai rumah, Alhamdulillah. Kenal terbiasa. Nah begitu juga istighfar biasa kan, ya, untuk menghapus salah dan dosa. Astagfirullahaladzim. Apalagi kalau baca setelah sholat tidak paling tidak 3 kali. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Itu namanya istighfar penghapus dosa. Yang ketiga ada yang namanya istighfar nagada. Mana istighfar nagada? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan termasuk dalam doa anak. Assalamualaikum tadi, maaf Bapak tentu kan tahu itu doa. Tapi setelah tubuh kaji, tubuh belajar itu berarti istighfarnya Nabi ada. Ketika tubuh baca, tubuh tahu. Ketika membaca, itu istighfar Nabi ada namanya. Astaghfirullahaladzim alladzi itu namanya istighfar penghapus dosa. Tahu? Kalau gunanya mengkaji jadi. Kalau gunanya baju. Jadi itu bukan tak lepas baju. Ada lagi istighfar Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan. Nabi apa itu? Yang polok ikan itu? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Ada istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu istighfar Nabi Adam. Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus baca istighfar itu, maka ikan besar itu Pak Bu minggir, minggir lalu dimuntahkannya Nabi Yunus. Kayak apa? Baca istighfar itu. Pantarannya apa? Ketika Nabi Yunus dalam perut ikan itu kan besar. Di samping ikan besar itu banyak ikan-ikan kecil yang dampingi dia berjalan. Ya contoh misalnya ikan seruang,
sepakat abang. Betul. Betul misalnya. Nabi gitu. Nah, ikan lah yang ingat ke dia. Ya. Ikan ini kecil, ikan yang ingat ke dia kalau dia berbuat salah, berbuat dosa. Mana Nabi Yunus disuruh berdakwah di satu tempat, katakanlah di DMJ kan, masyarakat DMJ kan masih bantah, masih tidak galak pula, masih melawan pula. Akhirnya tanpa izin Allah dia meninggal ke masyarakat itu. Nah, meninggal ke masyarakat tanpa izin Allah itu, dia itu masuk kategori durhaka, salah. Itulah zulim dia. Sehingga masuk kapal. Nah, masuk kapal, Ayuso berbak lawang yang dalam kapal tadi, kapal tubuh tak terlalu banyak isi, jadi tubuh umbal isi. Termasuk Nabi Yunus tak yumban dari kapal, aman yumban dari kapal polok ikan itu dia. Polok ikan itu. Ada yang katakan 40 bulan, ada 4 tahun. Banyaklah itu namanya pendapat ulama. Beliau dalam keadaan sujud dalam perut. Ketika dia muntahkan, tegak lecet ke lidah. Nah, itu sejarah singkatnya. Nah, jadi bapak saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada lagi istighfar baroya. Astaghfirullah baroya, astaghfirullah minal khotoya. Banyak jam. Nah, jadi bapak saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu di antara macam-macam istighfar. Keutamaan istighfar adalah pembuka pintu rezeki. Nah, perbanyaklah istighfar. Insya Allah Allah akan membuka pintu rezeki. Pintu rezeki yang mana? Ada kalimat dalam Al-Quran surah At-Tolak itu, hai suma layatasi, rezeki yang tidak disangka-sangka. Ada yang memang rezeki itu memang sudah dipatok. Pegawai PT sebulan 2 juta, ngajo sebulan 1 juta, pegawai kak sebulan 500, itu lah pasti setiap bulan. Nah, tapi ada hai suma layatasi, bagi pegawai pakai dapat hadiah, itu rezeki yang tak sangka. Kau apa yang baca usul cara bawian. Kalau kau belum mudur, nanti kalau nak mudur, itu dan rezeki yang tak sampai. Nah, jadi harapan untuk perbanyak istighfar. Istighfar mereka adalah pembuka pintu rezeki. Dan diantaranya juga keutamaan istighfar adalah jalan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jalan bertobat, minta ampun atas kekeliruan salah tubuh, yang baik yang kecil, yang musuh minta ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang musuh berniat ya, sedang berniat menyesal ikuti dengan kebaikan, taubatan nasuha. Nah, mudah-mudahan dosa-dosa kecil yang dianggap sepele cukup dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan hapus. Amin ya rabbal alamin. Mungkin KW ya, yang dapat saya sampaikan. Insyaallah di lain kesempatan Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita minta maaf kepada Allah, mari kita sama-sama mengampun. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.